Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam acara Renungan Malam Suara Makedonia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyembah Engkau malam ini, mengangkat syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah menolong kami melewati hari ini dalam segala kegiatan pekerjaan kami. Sebelum memasuki jam dan istirahat ke depan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sertai kami, bolehkah kami memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dalam perenungan firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita pada malam hari ini adalah dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah setulus-tulusnya. Pada perikop kita yang sudah kita baca, dengan jelas digambarkan tindakan pelayanan Marta dan Maria pada Yesus. Pelayanan itu sendiri menurut KBBI adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Nah, dengan kata lain, pelayanan sifatnya sangatlah personal. Demi melakukan sesuatu bagi orang lain, dibutuhkan gerakan dari hati masing-masing orang untuk dapat peka melihat apa yang dilakukan dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Tanpa gerakan dari hati sendiri, tindakan pelayanan akan jauh dari kata tulus. Misalnya saja, Marta dan Maria masing-masing mengambil bagiannya dalam melayani Yesus. Marta menyiapkan perjamuan makan bagi Yesus, sedangkan Maria menyeka kaki Yesus. Masing-masing melakukan tindakan pelayanan dengan kerelaan hati dan kesungguhan. Mengapa saya katakan demikian? Menarik karena ada satu penafsiran yang melihat keberadaan minyak narwastu sebagai warisan yang dimiliki oleh keluarga di Betania ketika itu. Minyak narwastu bukanlah milik Maria seorang, mengingat harganya yang tidak murah, bahkan seharga upah 300 hari bekerja seorang buruh. Tidak hanya itu, kesungguhan keluarga Betania dalam melayani Yesus dapat juga dilihat dari pelayanan Maria pada Yesus yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Tidak hanya karena rambut adalah mahkota perempuan yang juga berlaku pada zaman itu, tetapi ditambah lagi dibutuhkan posisi sujud agar rambut Maria dapat menyeka kaki Yesus. Maria harus mengambil posisi sebagai budak. Dan disinilah kita dapat melihat
kesungguhan hati Maria dalam melayani Yesus. Nah, Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat 5 kita lihat bersama bahwa Yudas Iskariot merespons peristiwa itu justru dengan bertanya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Padahal ketika itu Yesus tidak selamanya tinggal dan menetap di Yerusalem. Bahkan ia akan segera disalibkan. Disinilah menjadi lebih jelas lagi bahwa untuk melayani dibutuhkan kepekaan dalam diri kita masing-masing. Kita melihat dan merasakan sentuhan Roh Kudus dalam rangka melayani sesama. Karenanya, panggilan untuk melayani bersifat sangat pribadi. Tidak bisa sekadar ikut-ikutan atau hanya demi tren. Misalnya saja dalam tanggal dan hari raya tertentu, kita dapat menolong orang lain. Kita dapat melakukan sesuatu untuk orang lain sebagai wujud kita melayani mereka. Tetapi di dalam lain kesempatan, kita tidak mau melakukan hal yang sama. Kita berhenti menolong dan melayani orang lain dalam keseharian kita. Seperti Yudas Iskariot yang justru melihat tindakan melayani dan menolong sesama dengan menjual minyak narwastu yang mahal harganya hanya sebagai kesempatan baginya untuk mengambil keuntungan yang disimpan dalam kas ketika itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat lihat dengan jelas bahwa jawaban Yesus pada Yudas Iskariot adalah sebuah bentuk sindiran. Bahkan mungkin juga bagi kita untuk dapat lebih peka merasakan sentuhan Roh Kudus dalam keseharian kita. Beruntung bagi setiap kita yang masih diberi kesempatan untuk dapat bekerja, untuk dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kita dapat melihat keprihatinan-keprihatinan di sekitar kita. Keprihatinan dalam sesama kita dan juga orang-orang terdekat kita. Kita diberi kesempatan untuk boleh terlibat langsung melayani dan memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, adakah kita merasakan sapaan Roh Kudus dalam hati kita dan meresponsnya dengan melakukan pekerjaan dan aktivitas kita sebagai bentuk pelayanan yang tulus? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu malam ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan taat padamu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan perlindungan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan boleh kembali mengingatkan kami untuk senantiasa peka dalam mendengar sapaan-sapaan Roh Kudus dalam keseharian kami. Dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit, terutama paparan COVID-19 yang sedang mewabah. Dalam istirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan melindungi kami dan menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, serta memberikan kami kedamaian, agar besok pagi kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudari-saudara, sampai di sini renungan malam dalam acara Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.